Perkenalkan, nama saya Jelini Mondigir dengan NIM 1874075, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang metode riset epidemiologi. Konsep penyakit dan hipotesis penyakit. Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian atau seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal atau eksternal apapun. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori. Hipotesis adalah pernyataan sementara. Frekuensi penyakit, definisi kasus, insiden, dan prevalensi rate dan resiko. Definisi kasus adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah menderita penyakit yang sedang ditelaah atau tidak. Insiden, jumlah kasus suatu penyakit yang terjadi pada suatu populasi pada suatu waktu tertentu, tidak hanya ditentukan pada frekuensi di mana kasus baru terjadi dan didiagnosis. Prevalensi adalah jumlah kasus suatu penyakit dalam suatu populasi pada suatu waktu sebagai proporsi dari jumlah total orang dalam populasi itu. Rate adalah perbandingan suatu kejadian dengan jumlah penduduk mempunyai resiko kejadian tersebut. Resiko adalah variabel-variabel yang berhubungan dengan peningkatan suatu penyakit atau infeksi tersebut. Ukuran asosiasi OODS rate risk ratio yang disebabkan populasi. OOD ratio adalah ukuran asosiasi paparan atau faktor resiko dengan kejadian penyakit dihitung dari angka kejadian penyakit pada kelompok beresiko atau terpapar faktor resiko dibanding angka kejadian penyakit pada kelompok yang tidak beresiko atau tidak terpapar faktor resiko. Risk ratio adalah rasio probabilitas hasil dalam kelompok yang terpapar dengan probabilitas hasil dalam kelompok yang tidak terpapar bersama dengan perbedaan resiko dan rasio peluang. Risiko relatif mengukur hubungan antara paparan dan hasil. Ekologis cross-sectional control, kasus kohort, intervensi, dan community based. Ekologis adalah studi yang fokus pada perbandingan dan pengamatan kelompok atau grup atau kumpulan individu atau populasi di tempat tertentu. Kasus kontrol adalah studi analitik yang menganalisis hubungan kausal dengan menggunakan logika terbalik, yaitu menentukan penyakit terlebih dahulu, kemudian mengidentifikasi penyebab atau faktor resiko. Cross-sectional adalah studi epidemiologi yang mempelajari prevalensi, distribusi maupun hubungan penyakit dan paparan dengan mengamati status paparan penyakit atau outcome secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada suatu saat. Studi kohort adalah studi diobservasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan paparan, kemudian diikuti hingga periode tertentu sehingga diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Intervensi membandingkan
data dari kelompok manusia atau objek yang dengan sengaja diberikan tindakan intervensi tertentu dengan kelompok lain yang sama tapi tidak dilakukan intervensi apapun. Studi ini termasuk penelitian epidemiologi analitik. Community based penelitian yang dilakukan atas sebuah komitmen dari masyarakat untuk memberikan dukungan kekuatan, sumber daya, dan juga keterlibatan dalam proses penelitian dalam rangka menghasilkan produk penelitian yang bermanfaat bagi mereka dan juga bagi peneliti yang terlibat. Bias pengganggu dan efek modifikasi. Confounding bias. Dalam estimasi efek pajanan atau faktor resiko terhadap kejadian penyakit yang ingin diteliti akibat kekurangan sebandingan antara kelompok populasi terpajan dan kelompok populasi tidak terpajan. Efek modifikasi adalah keberagaman atau heterogenitas variasi efek dari suatu faktor resiko terhadap kemunculan penyakit outcome pada level yang berbeda dari faktor resiko lain. Analisis multivariabel logistik, Poisson dan binomial. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkaitan satu sama lain. Analisis regresio Poisson digunakan untuk menganalisis hubungan antara count berdistribusi Poisson dengan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi nilai satu perubahan berdasarkan nilai perubahan yang lain. Perubahan yang diprediksi dinyatakan sebagai perubahan terkait, sedangkan perubahan yang memprediksikannya takkan sebanding memprediksinya takkan sebagai perubahan bebas. Ukuran dan kekuatan sampel dalam studi epidemiologi. Yang pertama, objek penelitian yang homogeni. Kedua, objek penelitian yang mudah rusak. 3, penghematan biaya dan waktu. 4, masalah ketelitian. 5, ukuran populasi. 6, faktor ekonomis. Topik khusus: pencegahan dan penyaringan epidemiologi molekuler, variasi geografi dalam terjadinya penyakit, kesenjangan kesehatan. Screening adalah sebuah prosedur tes untuk mengetahui potensi atau gangguan kesehatan pada seseorang. Epidemiologi molekuler merupakan cabang epidemiologi yang mempelajari kontribusi faktor resiko genetik dan lingkungan yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, pengendalian penyakit. Geografi kesehatan adalah bidang penting karena bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang didasarkan pada berbagai faktor geografis yang mempengaruhinya. Kesengajaan kesehatan adalah kesengajaan dalam hasil kesehatan atau akses kesehatan di antara populasi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.